Ahli sunnah yang paling mengerti tentang al-haq, yang paling tahu tentang prinsip persatuan dan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Tapi kenyataannya kita jumpai di lapangan orang-orang yang menisbatkan kepada ahli sunnah banyak yang berselisih bahkan berpecah. Ini jangan terlalu sadis ya bertanya seperti ini. Ya. Ini ahli sunnah di mana yang seperti ini? Jelas ya? Baik. Jadi kalau memberi pertanyaan itu jangan beri hukum umum kepada orang. Itu kurang bagus. Ya ini mungkin ada sebagian orang, sebagian kawan-kawan yang kadang keliru di dalam memahami. Jadi kalau dikatakan paling mengerti tentang prinsip persatuan dan menjauhi perpecahan, saya kira belum tentu dia mengerti. Mungkin dia baca, tapi dia belum paham apa yang dia baca itu. Sebab kalau dia paham dengan benar, dia akan amalkan. Dia akan amalkan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya beda pendapat, beda pandangan, itu lumrah. Iya. Perkara biasa. Di masa sahabat juga ada beda pandangan, beda pendapat. Jelas ya? Beda pendapat. Yang dilarang itu beda pendapat yang menyelisih dalil. Ya. Khilafnya khilaf tadad, itu yang dilarang. Tapi kalau beda pendapatnya semuanya dibangun di atas dalil, itu kita beri kelapangan terhadap orang. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika memerangi Bani Quraidah. Kata beliau, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-sekali ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat segera ke Bani Quraidah. Ya, sudah masuk waktu asar. Terus berjalan, waktu asar hampir keluar. Hampir keluar waktu asar. Maka sebagian sahabat berkata, itu hadits Nabi tadi, jangan ada yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya kita buru-buru berangkat sehingga tiba di Bani Quraidah masih waktu asar. Sekarang ini kita sudah buru-buru, ya ternyata sudah mau keluar waktu asar. Kita harus tetap sholat asar di tempatnya. Maka yang berpendapat dengan ini, dia sholat asar di jalan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Kelompok yang kedua, dia berkata tidak, itu Nabi, artinya kita harus sholat di sana, apapun yang terjadi. Sholat di Bani Quraidah. Maka mereka setelah matahari terbenam, baru sholat asar di Bani Quraidah. Jelas ya? Dan Nabi tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Padahal berbeda pendapat dalam hal itu. Kenapa? Karena ada sudut pemahaman yang benar di dalam memahami hadits Nabi SAW. Yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Tapi kadang ada masalah yang seperti ini, itu dibuat terlalu tajam oleh sebagian manusia. Nah, inilah yang repot. Jelas ya? Nah, itu di satu sudut, dibalas lagi oleh kelompok yang lain. Ada sebagiannya lagi, memang terlalu bergampangan. Hal-hal yang merusak, membahayakan, tapi dia gampangkan. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Ya, harus diingatkan. Karena ini kita bersaudara. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Saling mengingatkan. Dan kalau ada saudara kita yang berbicara mengingatkan kesalahan, ditanggapi dengan baik saja. Dia saudara kita. Pasti cinta kebaikan untuk kita. Jelas ya? Dan itu bagus. Saya lebih senang saya tegur saudara saya, dia marah-marah dengan saya. Dia musuhi saya di dunia. Saya lebih senang dimusuhi di dunia saya daripada saya dimusuhi di akhirat. Ya. Dimusuhi di dunia karena saya nasihati dia. Nah, itu artinya saya sudah menunjukkan kecintaan saya untuk dia. Daripada dia keliru, saya diamin, saya akan dimusuhi oleh dia nanti di akhirat. Nah, itu tidak benar, kan begitu. Karena itu jangan orang yang membicarakan menegur akan kesalahan, lalu kita tidak terima akan hal tersebut. Ahli sunnah itu tidak seperti itu. Ahli sunnah itu, dia itu beribadah kepada Allah. Dia tidak melihat kepentingan dirinya. Kalau dia keliru, dia perbaiki dirinya. Jelas ya, dia menjunjung kebenaran. Karena itu dari keimanan kepada Asmaul Husna, nama Allah, di antara nama Allah dari Asmaul Husna, nama Al-Haq. Tahu artinya Al-Haq? Artinya Allah yang maha benar. Ya. Maka dari keimanan terhadap nama ini, kita harus cinta kepada kebenaran. Ya, cinta kepada kebenaran. Dan itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.